Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Aida Ramadhani dengan NPM S1J025077. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari project method morfologi. Di sini saya membahas tentang talas, yaitu Colocasia esculenta dengan famili Araceae. Baik, kita masuk ke morfologi akar talas. Jadi, morfologi akar talas ini sistem perakarannya memiliki sistem perakaran serabut yang berasal dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah di dalam tanah. Lalu, fungsi dari akar talas ini menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, menopang berdirinya tanaman, menyalurkan air dan hara ke bagian atas tanaman, dan menyimpan cadangan makanan. Kita lanjut ke morfologi batang. Batang talas termasuk ke batang semu, tersusun dari pelepah-pelepah daun yang saling membungkus membentuk batang semu yang tegak. Ya, dengan ruas sangat pendek, ruas pada batang sangat pendek sehingga tidak terlihat jelas. Dan umbi batang merupakan umbi sejati yang berbentuk umbi, menyimpan cadangan makanan dan menjadi tempat tumbuh akar dan tunas baru. Setelah itu, percabangan batang. Talas umumnya memiliki sistem percabangan batang tipe monopodial, yakni memiliki satu batang utama yang tumbuh tegak lurus ke atas dengan pertumbuhan kuncup utama yang mendominasi. Jadi dari umbi batang, lalu berkembang dia membentuk tunas, lalu muncullah tunas lateral, dan tunas lateral berkembang lagi menjadi rumpun talas. Lalu morfologi daun. Daun talas adalah daun tunggal berukuran besar yang berfungsi seperti hati atau perisai. Daun ini memiliki pelepah yang membungkus batang, tangkai daun yang panjang, serta lapisan lilin atau kutikula pada permukaannya yang membentuk daun, bersifat anti air atau mudah dibersihkan dari kotoran. Jadi, daun talas ini berbentuk jantung atau hati dengan ujung daunnya tajam, atau bisa jadi dia bulat telur, dan juga bisa membentuk lonjong. Pertulangan daunnya, dia ada tulang utama dan tulang cabang, dan pangkal daun berlekuk, tumpul menjantung. Bisa dilihat di slide ini. Kita lanjut ke morfologi bunga talas. Bunga talas merupakan perbungaan majemuk dengan tipe tongkol yang diselubungi oleh daun pelindung besar yang disebut seludang. Bunga ini bersifat uniseksual atau berumah satu, di mana bunga jantan dan betina terpisah pada satu tongkol yang sama. Di sini kita bisa melihat posisi bunganya yang muncul dari ketiak pelepah daun, tumbuh tegak di atas tangkai yang pendek. Lalu tahap perkembangan bunganya itu dia dari kuncup lalu membentuk seludang. Terus tongkolnya bunga mulai terlihat, lalu bunga mekar dan jadilah bunga tua. Lalu morfologi buah talas. Buah talas berbentuk bulat hingga memanjang menyerupai buah buni, berukuran diameter 2 cm hingga 3 cm dan panjang 3 sampai 8 cm. Berwarna hijau atau kekuningan saat muda, berubah menjadi kuning atau merah jingga saat matang, serta mengandung banyak biji kecil di dalamnya.
Buah talas memiliki tipe buah buni atau majemuk yang tersusun rapat pada tongkolnya atau spadix. Bentuk buah bulat berwarna hijau saat muda. Nah, ini dia gambarnya. Sini. Lalu, mana dia? Letak buahnya di sini juga disebutkan. Kita lanjut ke morfologi biji talas. Bijinya berbentuk bulat sampai lonjong, berwarna biji coklat muda sampai coklat tua, dan permukaan biji halus mengkilap. Dan buah talas, maksudnya tanaman talas memiliki morfologi organometafora, yaitu umbi batang. Jadi manfaatnya morfologi talas merupakan kajian tentang bentuk dan struktur organ-organ penyusun tanaman talas, meliputi akar, batang, daun, bunga, buah biji, serta organ metamorfa berupa umbi batang. Setiap organ memiliki fungsi yang saling mendukung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan tanaman. Melalui pembelajaran morfologi talas dapat dipahami karakteristik serta fungsi masing-masing organ hingga memudahkan identifikasi, budidaya, dan pemanfaatan tanaman talas secara optimal. Pengetahuan ini juga bermanfaat dalam mendukung pengembangan ilmu botani, pertanian, dan pelestarian sumber daya hayati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.